Tema kita pada kesempatan kali ini tentang evaluasi diri. Dalam Yohanes pasal ke-15 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sekali lagi, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Ayat Nats yang baru saja kita baca tersebut seringkali menjadi ayat favorit banyak orang-orang Kristen. Mereka seringkali juga menggunakan ayat-ayat tersebut sebagai senjata untuk komplain dan mengklaim Tuhan agar doa-doanya dijawab dengan segala keinginannya terpenuhi. Sekalipun selalu memperkatakan ayat tersebut setiap hari, hal itu tidak akan membawa hasil jika syarat yang diminta Tuhan tidak terpenuhi. Apa yang kita minta, Tuhan akan berikan dan sediakan. Mungkin normalnya demikian. Tetapi asalkan kita memenuhi persyaratan yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Ada beberapa syarat yang mungkin kita menjadi evaluasi dalam setiap kehidupan kita. Syarat yang pertama adalah, jikalau kamu tinggal di dalam aku, seperti ayat yang tertulis dalam ayat nats kita. Tinggal di dalam Tuhan, ini berbicara tentang persekutuan yang karib dengan Tuhan. Semisal contohnya, seperti ranting yang melekat pada pokok anggur. Seperti dalam Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Haleluya. Tinggal di dalam Tuhan berarti hidup seseorang tersebut haruslah benar-benar dalam pimpinan roh Tuhan. Sehingga apa? Sehingga seluruh kehendak pribadi harus dimatikan dan ditaklukkan untuk Kristus Yesus. Galatia pasal kedua ayat 20. Aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Haleluya. Orang yang tinggal di dalam Kristus berarti wajib hidup sama seperti Kristus. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat ke-6 mengatakan demikian. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Haleluya. Syarat selanjutnya adalah firmanku tinggal di dalam kamu seperti dalam ayat nas yang di atas. Ini berbicara tentang ketaatan melakukan firman Tuhan. Jika firman Tuhan tinggal di dalam kita. Yesaya pasal ke-55 ayat 11 mengatakan demikian. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Haleluya, haleluya. Sebagai perenungan setiap kehidupan kita atau evaluasi setiap kita pribadi lepas pribadi adalah ketika doa-doa kita tidak dijawab Tuhan. Ketika apa yang kita minta tidak dikabulkan Tuhan. Ingatlah, janganlah langsung kecewa. Janganlah langsung kita marah atau kita berbalik meninggalkan Tuhan. Marilah kita mengkoreksi diri. Mungkinkah selama ini kita memang benar-benar belum memenuhi persyaratan dari apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita? Sebagai kesimpulannya adalah, janganlah hanya menuntut Tuhan untuk memberkati kita, memenuhi keinginan kita.
apabila kita sendiri tidak melakukan apa yang menjadi bagian kita. Ingatlah, Tuhan tidak berkenan atau berkehendak pada setiap apa yang kita lakukan. Ingatlah, lakukan apa yang menjadi bagian kita. Selebihnya Tuhan akan selesaikan bagiannya. Amin. Mari kita sepakat di dalam doa. Segala ucapan syukur kami Tuhan, kami taruhkan ketika kami dengar firman-Mu pada hari ini. Kami yakin percaya ketika kami mengevaluasi diri, ketika kami sadar diri bahwa apa yang kami minta harus seturut dan kehendak Tuhan. Kami yakin percaya yang kami minta, yang kami rindukan, yang kami pergumulkan sudah ada di tangan kemurahan Tuhan, dan itu akan menjadi bagian kami untuk kami menerima janji-janji yang dengan tidak terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.